Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala. Yang saya taksikan ayah anda dan ibunda semuanya, Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, dan yang saya taksikan pula para hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas dasar karunia-Nya kita dikumpulkan di masjid yang kita cintai ini. Kemudian yang kedua, marilah sama-sama kita niatkan untuk beriktikaf di masjid agar duduk kita selama di masjid ini dijadikan sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak semuanya, bagaimana dengan kabarnya hari ini? Sehat walafiat. Tadi kebetulan ketika saya datang terlambat, ada beberapa yang saya beritahukan sebenarnya kepada jamaah. Saya tarik Bapak Sofyan untuk menemani saya sholat, padahal Bapak Sofyan sudah sholat subuh. Nah, ini sholat lagi. Jadi ini sekedar buat informasi dan edukasi. Ketika kita lagi sholat, status sholat kita itu ada, nggak cuma satu. Kalau dulu mungkin di SD atau di SMP atau SMA kita ada niat usolli fardhu subhi fara'ataini mustaqbilan qiblati, ada kata-kata adaan. Jadi di dalam ilmu syariat, ilmu fikih itu ada yang statusnya adaan, ada yang statusnya qadaan, ada yang statusnya i'adatan. Jadi ada 3 status. Adaan itu artinya adalah ibadah yang dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat bagi orang-orang mukmin itu ada pada waktu yang telah ditentukan. Nah, siapa yang mengerjakannya pada sholat yang pada waktu yang ditentukan dan kali pertamanya itu disebut adaan. Ada yang namanya qadaan. Qadaan itu artinya mengerjakan sholat bukan pada waktunya karena uzur syar'i atau bukan karena uzur syar'i. Misalnya ada orang yang ketiduran sholat zuhur atau sholat subuh, bangunnya misalnya jam 10 misalnya. Nah, ini kita nggak berbicara dulu dosa apa enggaknya. Kita berbicara dia, orang tersebut harus yang mengkodok, melaksanakan sholat, tetap itu tuntutan ada pada dia. Kapan dilaksanakannya? Ya jelas bukan pada waktunya, karena waktunya udah lewat. Maka ketika dia mengerjakan, itu status sholatnya dinamakan qodoan. Nah, waktunya kapan? Bebas, boleh dikerjakan pagi, siang, sore, malam, subuhnya lagi juga bisa. Yang jelas dia tetap dituntut untuk melaksanakan sholat. Nah, itu yang statusnya qodoan. Ada lagi namanya statusnya i'adatan. I'adatan itu kita mengulangi sholat pada waktunya atau bukan pada waktunya untuk suatu keperluan yang syar'i. Kayak misalnya nih, saya udah mengerjakan tadi dalil daripada qodoan. Sebagian asatidz ada yang menyatakan nggak ada itu mengkodok sholat. Padahal di dalam hadis Sahih Muslim disebutkan man nasiya an sholatin, man taraka sholatan au nasiyaha, siapa yang meninggalkan satu sholat atau dia lupa, fal yusolliha, kata dalam hadisnya hendaknya dia sholat untuk waktu yang dia lewatkan tadi. Nah, dia sholat dari waktu yang dia lewat tadi, itulah yang disebut dengan qadha. Kalau kata Rasulullah, iza zakaraha, ketika dia mengingat sholat yang tadi ditinggalin atau dia lupa, kapanpun dia ingat, dia kerjakan. Inilah yang disebut dengan qadha. Nah, ada lagi yang namanya i'adah. I'adah ini mengulang sholat yang sudah dikerjakan karena satu keperluan syar'i. Misalnya nih, saya udah sholat isya, tetapi kemudian datang tamu ke rumah saya yang belum sholat isya. Nah, kemudian mereka mau melaksanakan sholat isya.
Nah, saya sebagai tuan rumah, salah satu bentuk pemuliaan saya terhadap tamu, saya ikut sholat isya sama tamu itu. Kali keduanya. Sholat saya yang kedua kali itu niatnya bukan adaan, bukan qodoan, tapi i'adatan. Saya mengulang sholat untuk memuliakan tamu. Nah, yang kedua ini itu pahalanya pahala sunnah. Contoh lain dari i'adah adalah ketika saya sholat sendiri. Saya sholat subuh sendiri. Udah selesai sholat subuh, ada jamaah datang. Nah, kan sholat jamaah jauh lebih afdol daripada sholat sendiri. Kewajiban saya udah gugur. Tetapi karena saya pengen dapetin pahala yang lebih gede, maka saya i'adah sholat subuh tersebut sama jamaah. Dan ini sah. Berarti saya sholat subuh yang kedua kalinya. Bahkan yang ketiga gimana? Boleh aja, asal jamaah yang ketiga lebih afdol. Misalnya jamaah yang ketiga jumlahnya jauh lebih banyak dan di dalamnya ada seorang ulama yang sangat alim, berbeda dengan jamaah yang kedua. Nah, itu tidak masalah dan ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Cuman dalam hal ini saya tidak mengingat hadisnya. Insya Allah kalau saya mengingat di pertemuan mendatang akan saya sebutkan. Nah, kemudian yang termasuk daripada i'adah adalah seperti case saya tadi. Saya datang terlambat. Kemudian saya melihat jamaah sudah selesai, maka saya tarik Bapak Sofyan mau tolongin saya nggak biar saya dapat jamaah. Nah, berarti tadi Bapak Sofyan sholatnya itu statusnya i'adah. Yang kedua kali diperbuat oleh Bapak Sofyan itu dinamakan sholat subuh i'adah, pahalanya pahala sunnah. Mungkin di sini ada orang yang menanya, kan habis subuh dan habis asar nggak boleh ada sholat lagi. Loh ini kok sholat lagi? Nah, inilah makanya bapak-bapak pentingnya kita belajar fikih. Kita belajar fikih secara berkesinambungan. Nah, jadi memang ada hadisnya yang menyatakan ada waktu-waktu yang dilarang sholat. Salah satunya adalah ba'da asar, ya, kemudian juga ba'da subuh. Tapi yang harus kita ketahui, sholatnya ini nggak mutlak sholat yang dilarang, tapi hanya sholat-sholat tertentu. Kayak misalnya bapak-bapak nih udah sholat subuh, misalkan udah selesai, kemudian bapak-bapak batal wudhu, lagi baca Quran batal wudhu, habis itu wudhu lagi. Setelah wudhu bapak-bapak masuk ke sini, boleh nggak sholat sunnah wudhu? Oh ya jelas boleh. Berarti di sini nggak semua sholat yang dilarang habis subuh dan habis asar. Ada sholat tertentu yang mencakup ke dalam larangan tersebut. Kalau di dalam fikih itu disebutkan setelah kita mengkompar hadis-hadis tentang sholat, para ahli fikih ngambil kesimpulan, oh yang dilarang adalah sholat yang mempunyai sebab yang itu sebabnya ada di belakang. Jadi sholat itu punya sebab, nih kalau mau dibahas panjang. Jadi intinya salah satu sholat itu sebabnya ada yang di belakang, ada yang berbarengan, ada yang di depan. Kalau yang di belakang itu misalnya sholat istikharah. Sholat istikharah, kita melakukan sholat istikharah kan sebabnya karena kita ingin minta petunjuk. Minta petunjuk sama Allah itu ada setelah sholat. Nah, sholat yang model begini yang dia tidak diperkenankan untuk dilakukan ba'da subuh dan ba'da asar. Adapun sholat yang sebabnya itu belakangan, maka itu dia diperkenankan atau sebabnya berbarengan. Kayak misalnya juga sholat kusuf atau sholat khusuf. Kita sholat gerhana, kenapa? Karena gerhana lagi terjadi berbarengan. Maka sebabnya ini berbarengan sama sholat. Ketika gerhana matahari terjadi ba'da subuh, itu tidak dilarang kita untuk sholat gerhana habis sholat subuh. Nah, seperti itu juga tadi i'adah sholat. I'adah sholat boleh dilakukan habis sholat subuh karena sebabnya itu bukan sebab yang berbarengan, tapi sebabnya adalah sebab yang ada di belakang. Nah, ini dibahas detail di dalam ilmu fikih. Yang intinya adalah saya ingin memberikan, mungkin di sini ada yang masih asing, ada yang namanya status sholat itu i'adah, dan ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan tujuan untuk mendapatkan fadilah, pokoknya tujuan-tujuan yang dibenarkan oleh syar'i. Ini dia i'adah. Jadi mungkin nanti suatu saat bapak-bapak kalau ada yang mungkin di perjalanan kemudian ketinggalan jamaah, kemudian atau mungkin keluarga istrinya, ya istrinya nanti dididik, misalnya bunda,
misalnya saya belum sholat subuh, bunda sudah sholat, tolong temenin saya untuk berjamaah. Nah itu kita jadi dapat pahala jamaah dan bundanya pun mendapatkan pahala sunnah. Jadi seperti itu yang perlu saya jelaskan agar nih jangan ada salah sangka nanti aliran sesat. Sebab masyarakat kita lebih memilih menjudge daripada bertanya gitu. Ini kenyataan di masyarakat kita. Jadi daripada nanti ada tuduhan seperti itu, lebih baik dijelaskan dan bisa menjadi faidah yang baru buat kita semua. Itu yang mau saya sampaikan. Baik Bapak-bapak semua, sebelum kita masuk ke pelajaran akidah, mungkin ada yang bertanya tadi terkait sholat i'adah Bapak-bapak, atau sholat qada dan sholat ada. Baik, kalau tidak ada mungkin langsung kita lanjut ke pelajaran akidah. Ini memang kalau kita membahas sholat qada ini panjang. Kayak misalnya nanti apakah orang yang dia dulunya nggak pernah sholat terus umur 50 tahun dia hijrah, apakah dia harus mengqada semua tuh? Itu bagaimana dong? Nah, itu ada pembahasan khusus. Kemudian nanti juga orang yang dulu semasa hidupnya nggak pernah sholat kemudian wafat, apakah anaknya bisa mengqada punya bapaknya, punya ibunya? Nah ini kadang-kadang terjadi di sebagian perkampungan. Yang jelas itu tidak bisa untuk mengqada punya ayah dan ibunya. Itu pembahasannya ada di dalam ilmu fikih. Baik Bapak-bapak, kita kemudian ini sebelum kita masuk lagi ada muqaddimah juga yang mau saya sampaikan ya, terkait yang berhubungan dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kalau bahasa Arabnya itu Filistin atau Filistin. Jadi saya menghimbau dimanapun saya berada, dimanapun saya tausiah, dimanapun saya ngasih pengajian, saya selalu mengajak agar kita selalu mengingat saudara-saudara kita. Nggak usah yang jauh, yang dekat juga harus diingat sebetulnya. Ya, tapi ini karena berkaitan juga dengan kota suci kita umat Islam, yaitu Al-Aqsa. Ya, Filistin itu masuk juga kota suci umat Islam secara keseluruhan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Itu ada kata-kata haulahu. Kami berkahi tempat yang ada di sekitar Masjidil Aqsa. Sekitar Masjidil Aqsa itu apa? Ya Filistin. Berarti Filistin itu sebenarnya secara keseluruhan itu bisa kita katakan kota suci umat Islam. Dan tidak masalah kalau orang Yahudi dan orang Nasrani mengklaim juga sebagai kota suci, nggak masalah. Dan sudah terbukti sejak Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Al-Masjidil Aqsa, hidup berdampingan Muslim, Yahudi, dan Kristen, dan masing-masing mengklaim sebagai kota sucinya, dan itu nggak masalah. Yang jadi masalah sekarang adalah adanya negara Zionis teroris penjajah yang kemudian mengacak-ngacak perdamaian yang ada di sana. Karena ini menyangkut dengan kota suci umat Islam, maka saya selalu menghimbau, karena Rasulullah bersabda, laisa minna man lam yahtamma bi amrina. Bukanlah dari golongan kami orang yang acuh cuek terhadap urusan kami, urusan kaum muslimin. Kita harus tanggap juga sama yang ada di sebelah kita, tetangga. Dan alhamdulillah di Masjid Al-Aqsa, di Masjid Al-Aqsa ini yang Bintaro, bukan Al-Aqsa Palestina ya. Itu sama tetangganya sudah bagus, sudah ada membantu sesama, alhamdulillah. Nah, kita juga harus membantu yang jauh. Jadi jangan kita mau dimainin sama orang ya. Kayak orang-orang bilang, ngapain yang jauh, yang deket aja. Ya enggak, dua-duanya harus berjalan. Yang jauh kalau misalnya kita nggak bisa secara ekonomi kan bisa dengan doa. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi kita bantu dengan doa, baik individu atau berjamaah. Kalau berjamaah bisa dengan kunut nazilah. Kunut nazilah ini kunut yang dilakukan ketika ada momen bencana yang menimpa kaum muslimin. Dan sekarang bencananya adalah kaum muslimin dibantai, diusir, diembargo lebih parah daripada sebelumnya. Maka disyariatkan kita membaca kunut nazilah. Kapan? Bebas. Boleh sholat zuhur, boleh sholat asar, boleh sholat maghrib, boleh sholat isya, boleh sholat subuh juga, sekalian kunut subuh. Nah, waktunya rakaat keberapa? Sama juga, rakaat terakhir sebelum sujud, habis i'tidal. Jadi mudah-mudahan di sini ada imam yang mendengar, hendaknya kita melakukan kunut nazilah. Sampai kapan?
kunut nazilah ini disyariatkan sampai nazilahnya, bencananya hilang. Ya, kita sebisanya saja kunut nazilah kapanpun yang kita mudah untuk melakukannya. Boleh dilakukan dengan sendiri atau ketika pas sholat jamaah. Nah, doanya gimana? Nah, itu kalau doanya jelas pas membaca doa kunut nazilah itu harus dengan berbahasa Arab. Nah, yang intinya bahasa Arabnya itu mengandung makna agar kaum muslimin diberikan kemenangan, ya, kemudian diberikan kesabaran, ya, kemudian diberikan keberuntungan, intinya itu. Nanti mungkin bisa di searching ya di Google bagaimana doa kunut nazilah. Dan ini harus kita galakan. Kita nggak bisa membantu ekonomi, kita bantu dengan doa. Itu sangat berarti. Kemudian ya juga bapak-bapak semua, kita di Indonesia ini apapun subur, dan yang sangat disayangkan sekarang ini ada banyak oknum yang malah membela daripada Israel, Zionis ya, bahkan dari kaum muslimin sendiri. Nah, ini makanya luar biasa ini, Masya Allah, ini luar biasa. Bagaimana dia bisa dengan penjajah kota suci umat Islam, ya, kemudian dia bersekongkol dan menjadi antek daripada Zionis itu. Nah, ini disayangkan. Yang kita musuhi bukanlah Yahudi secara mutlak. Yang kita musuhi adalah Zionis. Zionis adalah salah satu aliran daripada Yahudi. Ada Yahudi yang memang dia dekat dengan kaum muslimin karena mereka melihat di Palestina sejak zaman dulu itu damai, rukun, ya, nggak ada pertengkaran. Dan mereka yang saya dapat informasinya, mereka yang tidak setuju adalah Yahudi yang memang keturunan daripada Nabi Yakub. Tapi kalau yang Zionis ini, yang saya dapatkan informasinya, belum saya cross check lagi, dia adalah Yahudi dari Ashkenazi, dari Kaukasia, yang dia masuk, yang dia kemudian berkembang biak di Jerman, di Eropa, yang membawa masalah. Walaupun kemudian mereka buat aliran namanya Zionis yang di dalamnya juga sebenarnya ada juga keturunan Yahudi dari Nabi Yakub. Jadi kepecah juga mereka. Nah, ini kita untuk lebih detailnya adalah kita memerangi Yahudi yang beraliran Zionis. Karena Yahudi yang dia tidak memerangi orang Islam itu haram hukumnya buat diganggu, buat dibully, itu haram hukumnya, nggak boleh. Bahkan Rasulullah bersabda, man adza dzimmiyan ya faqad fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, siapa yang menyakiti kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang baik-baik sama orang Islam yang tidak memerangi, kata Rasulullah, aku akan mendebatnya di hari kiamat. Jadi kafir apapun itu, Yahudi, Nasrani, bahkan ateis, kalau nggak menyerang Islam, tidak memeranginya, maka haram buat umat Islam untuk memeranginya, tidak boleh. Nah, kita juga jangan salah paham, nanti setiap Yahudi kita samaratakan, tidak. Bahkan kita lihat di USA, di Palestina sendiri, itu mereka pada berdemo menentang daripada berdirinya negara Israel dan pembantaian rakyat Palestina di Palestina di negara mereka. Nah, kemudian juga yang saya ingatkan, kita ini kadang sebagai umat Islam di Indonesia mau membawa masalah ini ke ranah agama, ya, sebagai perang agama. Itu banyak orang yang mengomentari tidak baik, katanya janganlah bawa ini ke dalam bawa masalah agama, tapi ini masalah kemanusiaan. Yang mau saya sampaikan adalah yang pertama kali membawa masalah ini ke masalah agama adalah orang Israel itu sendiri. Jadi ketika mereka merebut, yang mengembargo, mengusir rakyat Palestina, itu atas dasar kitab suci mereka yang mereka yakini. Berarti ini motifnya agama. Ketika orang Israel itu boleh membawa isu agama, loh kok kita umat Islam nggak boleh? Ada apa ini? Bahkan orang Indonesianya yang ngomong, yang Muslim lagi. Nah, dan kalau ngomongnya di atas dasar agama seakan-akan jadi buruk. Loh kenapa? Kan orang mereka duluan yang berbicara masalah ini atas dasar agama. Lantas kenapa orang Islam nggak boleh? Tidak boleh menyerukan jihad, harusnya kemanusiaan. Nah, ini jelas masalahnya masalah agama. Yang diinikan pertama adalah oleh mereka sendiri. Jadi kalau mau salahkan siapa yang bawa ini ke dalam agama, adalah salahkan Israel itu sendiri. Kemudian yang terakhir yang saya mau komentari, kemarin muncul di TV, kalau
ada seorang pembicara perempuan yang menyatakan, katanya Israel ini sudah berbuat baik kepada Hamas, kepada rakyat Palestina, maaf, sudah dikasih banyak bantuan, tetapi Hamas melakukan tindakan terorisme. Jadi Hamaslah ini pemicunya. Loh, saya katakan kalau saya andai kata hadir di dalam debat itu, saya akan tanyakan, definisikan dulu apa tindakan terorisme. Nah, apa yang dimaksud dengan terorisme sehingga kita bisa sepakat apa itu tindakan terorisme. Kalau dikatakan tindakan terorisme adalah menakut-nakuti, menyerang, ya, mengancam, itu yang pertama kali adalah Israel itu sendiri. Dia yang pertama kali berbuat dan dialah yang paling banyak membunuh. Oke, kita katakan Hamas itu teroris karena dia menakuti orang Yahudi, mengancam orang Israel. Kita katakan ya. Tapi yang diperbuat Hamas berupa tindakan terorisme itu adalah reaksi daripada aksi yang diperbuat oleh Israel berupa tindakan terorisme yang jauh lebih biadab, jauh lebih sadis, ya, jauh lebih parah daripada Hamas. Maka kalau kita mau menghentikan tindakan terorisme Hamas, solusi satu-satunya bubarkan Israel. Tiadakan dulu Israel, maka tidak ada lagi tindakan Hamas. Jadi kita membersihkan sesuatu dari sebabnya, dari pongkolnya. Pongkolnya hilang, maka yang lainnya hilang. Kalau kita tarik ke dalam kisah bangsa Indonesia, dulu di tanah Betawi ada yang namanya kisah Bang Pitung. Ya, ini sudah terkenal ya. Dan ini merupakan tokoh historis, walaupun nanti ada disisipi mungkin beberapa kisah yang menurut kita kurang masuk akal. Tapi sebagai tokoh dia historis, bukan tokoh fiktif. Nah, tindakan Bang Pitung ini ya mengancam Belanda, menakut-nakuti mereka, itu sebagai tindakan terorisme di mata Belanda. Ya, kita katakan memang benar itu tindakan terorisme. Tapi yang harus kita lihat adalah apa sebab daripada Bang Pitung itu berbuat tindakan terorisme. Sebabnya adanya Belanda yang selalu mengintimidasi, yang selalu mengancam, memperbudak. Bahkan jadi tindakan itu jauh lebih terorisme daripada Bang Pitung. Tindakan Bang Pitung adalah reaksi, tindakan VOC adalah aksi. Maka kalau kita mau membasmi Bang Pitung adalah dengan cara hilangin dulu Belandanya, maka Bang Pitung akan berhenti daripada tindakan terorisme. Jadi kalau kita analogikan seperti itu. Cuma nih kita di zaman sekarang lagi perang pemikiran Bapak-bapak. Ya, medsos kita terbuka luas. Dan bagaimana pendukung Israel ini ingin sekali mencuci otak rakyat Indonesia agar ya paling minimal jangan terlalu simpatilah sama rakyat Filistin. Itu yang mereka paling minimal mau capai. Ketika itu sudah tercapai, nanti langkah berikutnya naik lagi. Sampai akhirnya bodoh amat terhadap masalah Palestina. Kasarnya begitu, ya sebodoh amat. Kita nggak mau tahu. Tingkat akhirnya itu, kalau udah umat Islam udah nggak mau tahu, maka yang terjadi adalah mereka semakin enak. Dan ini hikmahnya juga Bapak-bapak saya sampaikan. Dulu Profesor Dr. Syekh Ramadan Al-Buti menyampaikan tidak boleh ada revolusi di wilayah Suriah. Karena kalau ada revolusi di Suriah maka akan kacau balau dan kaum muslimin perhatiannya terhadap Filistin akan terbagi. Dan terjadi sekarang. Dulu waktu Syekh Ramadan Al-Buti alaihi rahmatullah melarang itu terjadi, melarang revolusi Arab terjadi, beliau dicaci maki, beliau dikatakan Syiah, beliau dikatakan sebagai orang-orang yang zalim beserta pengikutnya. Tapi sekarang kejadian, Suriah hancur, ya, Yaman hancur, ya, Mesir gonjang-ganjing krisis ekonomi, Tunisia gonjang-ganjing, Libya hancur lebur. Andai kata waktu itu tidak ada revolusi Arab, maka sekarang Arab jauh lebih kuat menghadapi Israel. Sekarang Israel udah di atas angin. Bahkan Saudi Arabia itu kemarin membom menghalangi rudal daripada Yaman. Nah, dari mana ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Padahal kita kenal sebagai negara sunnah, negara khadimul haramain, penjaga dua tanah suci, tapi begitu akrabnya dengan pemimpin-pemimpin kafir harbi, bukan hanya kafir zimi, kafir harbi. Nah, ini makanya sangat disayangkan. Jadi itulah yang mau saya sampaikan berkaitan dengan Filistin, Bapak-bapak. Ya, kita bangkitkan kepedulian kita terhadap mereka. Ini
kata Syekhul Azhar, guru saya Profesor Dr. Syekh Ahmad At-Thayyib, jangan malu untuk bawa masalah ini ke dalam masalah agama. Sampai kapan? Sampai Israel berhenti dalam mengkampanyekan ini. Itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kejadian yang terjadi sekarang ini. Mohon maaf kalau panjang. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan akidah. Pembahasan kita adalah kesempurnaan Allah tidak bergantung kepada makhluknya. Kita sampai berjilid-jilid bapak-bapak mempelajari akidah, ya, dari bulan-bulan kemarin. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat sempurna. Maksud sifat sempurna bahwasannya Allah itu tidak ada kecacatan sedikit pun sehingga berhak untuk kita sembah. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Semuanya menunjukkan kepada sifat sempurna Allah. Nah, sekarang timbullah pembahasan, apakah kesempurnaan Allah itu harus ada makhluknya dulu atau enggak? Di sini dari judul ini udah ketahuan, enggak perlu makhluk Allah udah sempurna. Misalnya Allah Maha Kuasa, enggak perlu Allah nyiptain kita baru Allah digelari sebagai Maha Kuasa. Gak perlu Allah itu nyiptain kita baru Allah digelari sebagai pencipta. Nah, ini yang mau kita bahas. Jadi tanpa adanya alam semesta, Allah sudah sempurna, maha sempurna, tidak butuh kepada makhluknya. Nah, ini kita bahas di kitabnya. Kita materi sebelumnya dulu ya. Materi sebelumnya udah kita bahas. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan wujud, artinya ada. Jadi bapak-bapak, di ilmu tauhid itu yang dipelajari bukan zat Allah, tapi yang dipelajari adalah sifat Allah. Semua orang gak ada yang tahu hakikat zat Allah, gak bisa tercapai oleh manusia, bahkan sama Nabi Muhammad. Makanya Rasulullah di dalam hadisnya beliau menyatakan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah fatahlak. Berfikirlah dan merenunglah kalian di dalam ciptaan Allah, jangan merenung bagaimana zat Allah, karena nggak bakalan tercapai. Kemudian kata Rasulullah, fatahlak, karena kalau kamu merenungi tentang zat Allah bagaimana, kitanya akan hancur. Maka kata Rasulullah, pikirin ciptaan Allah yang menunjukkan sifatnya. Kita mikirin matahari yang beredar pada porosnya. Dengan begitu kita akan memahami yang Allah ini mempunyai kuasa yang hebat. Ya, bagaimana matahari yang begitu besar Allah edarkan. Nah, berarti dengan kita merenungi ciptaan Allah, kita akan mengetahui sifat Allah. Makanya di dalam ilmu akidah yang dibahas itu adalah tentang sifat sempurnanya Allah, bukan hakikat zatnya. Karena hakikat zat Nabi Muhammad sendiri tidak akan pernah tahu. Nah, yang sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin berjilid-jilid itu tentang sifat wujud. Allah wujud atau Allah mawujud, itu kan sifat, predikat. Allah mawujud, Allah ada. Ada itu merupakan predikat buat zat Allah. Kemudian yang sudah kita pelajari qidam, yaitu Allah tidak mempunyai awal, permulaan. Sudah kita bahas dalilnya apa. Ya, kenapa Allah mempunyai sifat qidam? Dalil dari Al-Qur'annya apa? Dari hadisnya apa? Sudah kita bahas. Jadi yang mau lihat dalilnya silahkan ke pertemuan kemarin. Kemudian baqa, Allah tidak punya akhir. Dalilnya sudah kita sebutkan. Kemudian qiyamuhu binafsihi sudah kita sebutkan, yaitu Allah berdiri sendiri. Maksud berdiri sendiri enggak butuh yang lain. Kemudian Allah mempunyai sifat mukhalafah lil hawadisi, berbeda dari yang lain, dari makhluknya. Kalau kita itu mempunyai jasmani, Allah tidak berbentuk jasmani. Kemudian kita sudah mempelajari wahdaniyah, keesaan Allah. Semua ini sudah kita paparkan beserta dalil akli dan dalil nakli. Nah, bapak-bapak, sifat wujud bagi Allah dinamakan sifat nafsiyah. Kemudian sifat yang 5 ini dinamakan sifat salbiyah. Di dalam kitab
akidah Thahawiyah yang Bapak-bapak lihat sekarang, ini sifatnya ini enggak diutarakan secara terus terang, tapi secara tersirat. Kenapa demikian? Karena hanya metode kepenulisan aja. Kalau kitab yang lain itu dijelaskan secara tersurat, sifat, wujud, qidam, baqo, atau bahkan sampai dinyanyiin wujud, qidam, baqo, mukhalafah lil hawadisi, sampai digitukan jadi tertib. Nah, ini metodenya metode Asy'ariyah. Kalau metode ahli hadis, yaitu kitab Thahawiyah yang ada Bapak pegang, itu dia lebih kepada pemaparan secara mengalir aja, nggak disusun. Nah, inilah tapi intinya sama. Nah, yang Bapak-bapak baca itu intinya mengandung ini yang udah kita bahas. Yang 5 ini yang warna coklat, qidam, baqo, qiyamuhu binafsihi, mukhalafah lil hawadisi wahdaniyah, ini disebut sifat salbiyah. Kenapa disebut sifat salbiyah? Salbiyah itu artinya negasi. Karena sifat ini mempunyai makna negasi. Negasi terhadap sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Misalnya makna wahdaniyah. Kalau kita ditanya apa arti wahdaniyah? Arti wahdaniyah artinya tidak berbilang. Oh, berarti negasi kan. Arti esa, apa arti esa? Artinya tidak berbilang. Oh, berarti dia maknanya negasi. Kemudian mukhalafah lil hawadisi. Apa maknanya? Tidak serupa dengan makhluknya. Oh, maknanya negasi. Makanya sifat yang 5 ini di dalam ilmu akidah dinamakan dengan sifat salbiyah. Nah, istilah sifat salbiyah ini memang tidak ada di zaman Rasul, memang tidak ada di zaman sahabat. Ini istilah-istilah baru. Boleh kita katakan ini adalah istilah bid'ah. Tetapi bid'ahnya bid'ah dalam ranah ilmiah, boleh dilakukan. Seperti halnya bapak-bapak belajar ilmu tajwid, bapak-bapak nemuin mat tabi'i. Itu istilah mat tabi'i nggak ada di zaman Nabi, nggak ada di zaman sahabat. Kalau misalkan bapak-bapak ketemu sama Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian bapak-bapak tanya, wahai Khalifah, ini kenapa dinamakan mat tabi'i? Itu saya yakin Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bengong. Apa mat tabi'i ini apa? Bengong, nggak tahu. Ini istilah baru. Pasti bengong. Kalau ditanya nanti, wahai Abu Bakar As-Siddiq, apa itu rukun sholat? Pasti bengong, nggak bisa jawab. Emang apa rukun sholat? Nah, itu hanyalah istilah. Istilah ini baru. Jadi sifat nafsiyah, sifat salbiyah istilah. Tapi kontennya, isinya ada di zaman Nabi, di zaman sahabat. Kalau kita ahlus sunnah wal jamaah menggunakan istilah sifat nafsiyah, sifat salbiyah. Nanti ada lagi misalnya metodenya Ibnu Taimiyah. Pakainya bukan sifat nafsiyah, sifat salbiyah. Tapi membagi tauhid ke dalam 3. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma was sifat. Nah, ini hanya istilah, penamaan. Boleh pakai yang mana aja, tetapi yang lebih bagus adalah pakai yang dipegang oleh mayoritas ulama, mayoritas umat Islam, yaitu Asy'ariyah wal Maturidiyah yang dikenal dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi kalau kita tarik misalnya, analogikan ke permasalahan kedokteran. Kata ada 10 dokter, ya 8 dokter bilang makanan A ini bergizi, 2 dokter bilang tidak bergizi. Nah, kira-kira kita mengikuti perkataan 8 dokter yang expert atau 2 dokter yang expert? Kan pasti kita secara logika lebih aman ya 8 dokter yang expert. Nah, umat Islam mayoritas menggunakan istilah sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Ini sudah digunakan selama ratusan tahun dan tidak ada yang menentang, kecuali yang mengkritiknya pertama kali adalah Ibnu Taimiyah. Dan ini wajar. Dalam hal ilmiah, kritik mengkritik adalah wajar. Jadi bapak-bapak, ini yang ada di depan kita adalah pelajaran yang sudah lalu.
Sekarang kita pelajaran yang baru, ya. Disebutkan di dalam kitabnya itu di halaman selanjutnya, ya. Di judul yang sifat Allah tidak membutuhkan makhluknya, itu silahkan dilihat. Ini artinya qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Muallif atau penulis buku mengatakan, yaitu Imam Tahawi, ia masih tetap dengan sifat-sifatnya. Qadim itu terdahulu. Jadi sifat Allah itu qadim, terdahulu. Kalau sifat kita ini bukan terdahulu, ada permulaan. Ya, saya ini misalnya mempunyai sifat ilmu setelah saya belajar, berarti ilmu saya ini baru. Ya, kalau ilmu Allah enggak baru, ilmu Allah terdahulu, emang udah ada tanpa adanya belajar, emang Allah mengetahui. Kalau saya kan bodoh dulu, enggak tahu dulu, baru tahu. Ya, yang tadinya enggak tahu jadi tahu, usaha dulu. Jadi ilmu saya itu ilmu kasbi namanya, diusahakan. Tapi ilmunya Allah Subhanahu wa taala bukan kayak ilmunya manusia. Makanya ini kata Imam Tahawi, ia masih tetap dengan sifat-sifatnya qadim, terdahulu. Maksudnya sifat Allah itu enggak berubah, enggak baru. Kalau baru dari enggak ada menjadi ada. Ini yang harus kita yakini, ini akidah salafus saleh, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian menariknya Bapak-bapak, di sini disebutkan juga qadim, terdahulu sebelum menciptakan. Ya, qadim itu bisa terdahulu, bisa tidak bermula. Jadi sifat sempurna Allah ini nggak ada permulaannya. Kayak saya tadi misalnya makhluk nih. Bapak-bapak punya sifat ilmu. Sifat ilmu adalah sifat yang baik. Sifat baik itu sifat kesempurnaan. Bodoh adalah sifat cacat, sifat ketidaksempurnaan. Kalau manusia disifati dengan bodoh, maka dia cacat. Manusia disifati dengan ilmu, dia sempurna. Tetapi kesempurnaan manusia ada awalnya. Berbeda dengan kesempurnaan Allah yang tidak ada awalnya. Nah, ini harus kita yakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat sempurna tanpa adanya permulaan. Ini akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian disebutkan tidak bertambah sifatnya sedikit pun, karena adanya makhluk dari sebelum ia menciptakan mereka. Maksudnya bukan berarti misalnya Allah sebelumnya nggak maha pencipta, pas ada makhluknya jadi maha pencipta, jadi ada sifat baru. Tidak. Sebelum ada makhluk Allah tetap disifati pencipta. Dari segi bahwasannya Allah itu berpotensi dan mampu untuk menciptakan. Makanya Allah tetap Al-Khaliq. Kemudian ya Bapak-bapak, sebagaimana ia dengan sifatnya itu azali, begitu pula ia azali selamanya. Azali itu apa Bapak-bapak? Kalau disebutkan di dalam kitab Kifayatul Awam, ya, azali, ya, kita akan lihat dulu ya definisi daripada azali. Di sini disebutkan qala al-muallifu wal azali asy-syai'ul ladzi la awwala lahu. Azali itu artinya sesuatu yang tidak mempunyai permulaan. Jadi sama dia dengan qadim. Kemudian bisa juga disebutkan qala bil awwali arrafahu bi qawli ma la awwala lahu ay yufassar ma bi syai'in ay al qadim wal azali asy-syai'ul ladzi la awwala lahu. Wa man qala bitsani arrafa al-qadima biqaulihi mawjudun la awwala lahu. Jadi di sini ada sedikit perbedaan istilah antara qadim dan azali. Ada yang membedakan antara qadim dengan azali. Tapi yang paling mudah untuk kita cerna adalah azali dan qadim itu sama. Maksudnya tidak punya permulaan. Jadi sebagaimana Allah itu sifatnya tidak punya permulaan, begitu juga sifat Allah tidak punya akhir, tidak punya dia ujung. Jadi sampai kapan Allah Subhanahu wa taala ini maha berkuasa? Tidak ada ujungnya, tidak dibatasi. Dan kapan Allah Subhanahu wa taala mulai berkuasa? Tidak ada awalnya. Dari awal sampai akhir itu dinafikan, maka Allah Subhanahu wa taala sifat sempurnanya tidak ada awal dan tidak ada akhir, maha mutlak. Kemudian ya Bapak-bapak, ya ini
penting juga kalimat selanjutnya ini. Ia azali selamanya, tidak digelari sebagai pencipta karena telah menciptakan makhluknya. Maksudnya apa? Jadi kita menyatakan Allah ini sebagai pencipta, apakah udah ada alam semesta atau belum? Ketika alam semesta ini belum ada, Allah itu pencipta bukan? Kalau Allah bukan pencipta, maka Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat baru. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, kita katakan sebelum alam semesta ini diciptakan, Allah juga disebut sebagai pencipta. Dari segi Allah Subhanahu wa taala mempunyai potensi, mempunyai kuasa untuk menciptakan. Kalau dianalogikan ya, biar kita lebih bisa paham, saya enggak lagi ketawa, tapi saya bisa ketawa, maka boleh saya ini dikatakan sebagai misalnya Ustadz Kemal ketawa. Dari segi dia berpotensi untuk ketawa, bukan lagi ketawa. Nah, jadi ketika kita bilang sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, Allah disebut pencipta enggak? Iya, tetap Allah disebut pencipta karena Allah berpotensi dan mampu untuk menciptakan. Maka Allah tetap Al-Khaliq. Di dalam hadis dijelaskan, Rasulullah ditanya sama orang Yaman, ya, bagaimana Allah sebelum menciptakan alam semesta ini? Kemudian kata Rasulullah, kanallahu walam yakun ma'ahu syai'. Allah Subhanahu wa taala dulu sebelum ada alam semesta ini sendiri tanpa ada yang lain. Nah, untuk hakikat bagaimana ya kita nggak bisa akan nyampe, nggak bakalan nyampe. Kita cukup mengimani alam semesta ini sebelum diciptakan Allah tidak bersama siapapun kecuali dirinya sendiri. Kemudian Allah ciptakan. Ini bab akidah yang harus kita imani. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, sifat sempurna Allah yang kita dengar di Al-Quran, yang kita imani itu tidak bergantung dengan adanya makhluk. Nah, maka sampai di sini ada dua nih kata kuncinya. Dari teks tadi, Imam Thahawi menetapkan kesempurnaan Allah sebelum diciptakan makhluknya. Jadi udah ada sempurna. Yang kedua, menetapkan kesempurnaannya setelah dihancurkan makhluknya. Maksudnya setelah makhluk semua hancur nih, kiamat, mati semua, Allah tetap maha sempurna. Sebelum adanya makhluk, Allah maha sempurna. Itu yang diinginkan oleh Imam Thahawi. Dan ini akidah yang harus kita yakini, akidah ahlus sunnati wal jamaah. Kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna sebelum adanya makhluk dan setelah adanya makhluk, dan tidak akan pernah hilang kesempurnaannya. Maka di sini bisa kita tarik kesimpulan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan makhluknya. Jadi bapak-bapak, ini poin yang sangat-sangat penting, bahwasannya kita ini diciptakan bukan karena Allah ini butuh sama kita, tapi karena justru sebaliknya, sebetulnya kita yang butuh sama Allah. Kita ini nggak bakal ada kalau Allah nggak ada, kalau Allah nggak menciptakan maksudnya. Jadi di sini kita jangan pernah menyangka Allah butuh kepada kita. Itu juga berlaku ketika Allah mensyariatkan atau Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan hukum buat hambanya. Misalkan sholat 5 waktu, misalkan zakat dan puasa. Itu bukan Allah butuh kepada ketaatan kita. Sama sekali Allah nggak butuh. Sama sekali kalau kita taat tidak akan menambah kekuasaan Allah. Dan kalau kita maksiat atau ingkar nggak akan sama sekali mengurangi kekuasaan Allah. Jadi justru yang sebenarnya butuh adalah kita. Ini pelajaran tauhid. Nah, ini sesuai yang disinggung oleh dalam Quran surat Fatir ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Jadi wahai manusia, antum kalian semua adalah benar-benar orang-orang yang fakir. Yang namanya fakir itu butuh kepada yang lain. Maksudnya butuh kepada Allah. Jadi kita semua ini orang fakir kalau di hadapan Allah. Inilah ayat ini mungkin yang bisa membuat kita ini nggak sombong. Jadi seberapapun harta yang kita punya,
sedalam apapun ilmu yang kita punya, itu kita tetap kondisinya fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, kita ini fakir, kita butuh sama Allah. Wallahu huwal ghani, dan Allah lah yang maha kaya, yang dialah yang sebenar-benarnya kaya. Maksud kaya di sini tidak butuh sesuatu. Allah nggak butuh kita. Makanya kalau kita ini taat, sebetulnya yang untung kita sendiri, bapak-bapak. Kita mengerjakan ketaatan, kita menjadi orang soleh, kita mengerjakan sholat, zakat, mendirikan agama, itu keuntungan ke kita sendiri, bukan kepada Allah. Allah nggak butuh itu. Nah, di sini disebutkan wallahu huwal ghani, Allah lah yang maha kaya, tidak butuh kita, al-hamid, maha terpuji. Maksudnya mau manusia itu menyembah Allah, Allah tetap terpuji. Mau manusia nggak menyembah Allah, Allah tetap terpuji. Jadi ini ayatnya maksudnya seperti itu. Jadi sama sekali ya, apa yang kita lakukan, apa yang ada di alam semesta ini bukanlah karena Allah membutuhkannya. Ini akidah, ini tauhid kita ini. Kemudian bapak-bapak, setelah itu kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Allah Subhanahu wa taala sempurna sebelum menciptakan makhluknya. Tanpa makhluk Allah tetap sempurna. Tadi disebutkan di dalam kitabnya, ya mazala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi. Allah Subhanahu wa taala tetap dengan sifat-sifatnya, tetap sempurna terdahulu sebelum menciptakan makhluknya, tidak bertambah karena menciptakan makhluknya. Karena Allah menciptakan makhluknya, kemudian Allah dapat sifat baru kayak kita aja gitu, enggak. Kita karena belajar jadi dapat sifat baru, ilmu. Allah karena menciptakan, apakah dapat sifat baru? Tidak. Tadi sesuai ayatnya, antumul fuqara wallahu huwal ghani. Allah itu tidak berubah, Allah maha kaya, tidak membutuhkan kita. Nah, maka di sini ada clue-nya nih bapak-bapak. Jadi menciptakan makhluknya. Jadi sifat Allah itu qadim. Dari teks ini kita bisa katakan Allah itu qadim. Yang kedua, sebelum menciptakan makhluknya. Sifat Allah itu qadim. Sifat Allah itu nggak ada permulaan. Dan Allah Subhanahu wa taala disifati dengan qadim, dengan sempurna, dengan sifat-sifat sempurna, tidak ada permulaan. Itu sebelum ada makhluknya, sebelum makhluknya diciptakan. Maka di sini ada poin yang bisa kita tangkap. Alam semesta ini diciptakan, kan sebelum Allah menciptakan makhluknya. Berarti alam semesta ini bapak-bapak statusnya diciptakan. Kita orang Islam harus meyakini alam semesta ini diciptakan. Apa arti diciptakan? Kalau diciptakan berarti alam semesta ini muncul dari nggak ada jadi ada. Badi'us samawati wal ard. Allah itu maha badi'. Badi itu maha membuat sesuatu yang tadinya nggak ada menjadi ada. Itu namanya badi'. Makanya salah satu asmaul husna itu al-badi', pembuat sesuatu yang nggak ada menjadi ada. Kita orang muslim wajib meyakini alam semesta ini muncul dari tidak ada menjadi ada. Kalau orang-orang non-muslim dari golongan yang lain, itu ada yang meyakini alam semesta ini bukan muncul dari ketiadaan. Nah, ini dibahas di pemikiran. Ada yang menyatakan alam semesta ini statis, emang udah ada dari dulunya dan nggak berubah. Kan ada salah satu teori yang menyatakan begitu. Kemudian ada yang menyatakan lagi, dari aliran filsafat menyatakan kalau alam semesta ini tidak diciptakan, tidak muncul dari ketiadaan, tapi dia pancaran Tuhan. Ada yang menyatakan begitu. Tidak. Kita selaku orang muslim wajib meyakini alam semesta ini diciptakan, alias muncul dari tidak ada menjadi ada. Itu wajib kita yakini. Sebelum ada alam semesta, Allah Subhanahu wa taala sempurna. Setelah alam semesta hancur, Allah Subhanahu wa taala sempurna. Lantas di sini timbul pertanyaan, buktinya mana kalau alam semesta ini diciptakan dari nggak ada menjadi ada? Kalau dalil tradisionalnya ya, untuk buktinya, ini untuk bukti hal ini bapak-bapak harus pakai dalil akli, dalil dari akal, nggak bisa dalil dari teks-teks
kitab suci. Ini harus dari dalil akli. Kenapa? Karena untuk dalil dari teks kitab suci dalam hal ini itu akan terjadinya muter, daur, circle. Jadi kayak misalnya, mana buktinya Allah itu ada? Buktinya adalah misalkan ayat ini. Nanti orang akan bertanya yang gak percaya ayat itu, ini ayat ini kamu tahu dari mana? Dari Allah. Bukti Allah itu apa? Ayat ini. Ayat ini dari siapa? Dari Allah. Allah itu ada, tahu dari mana? Dari ayat ini. Jadi muter. Jadi nggak bisa dengan dalil dari teks syariat untuk permasalahan ini. Dalilnya, buktinya harus dari akal. Nah, apa dalil dari akal yang menunjukkan alam semesta ini diciptakan, muncul dari nggak ada menjadi ada? Kalau alam semesta ini muncul dari nggak ada menjadi ada, maka butuh yang mengadakan. Yang mengadakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kalau secara akal sehat, sesuatu yang nggak ada jadi ada, pasti butuh faktor X yang mengadakan. Nggak mungkin tuing dia muncul. Nah, maka para ulama akidah ketika mereka berdalil, menetapkan dalil bukti keberadaan Allah, itu mereka pijakan dasarnya adalah mengatakan alam semesta ini diciptakan, alias dari nggak ada menjadi ada. Dari situ mereka loncat untuk menetapkan bahwasannya sesuatu yang nggak ada menjadi ada itu butuh zat yang mengadakan. Nah, sekarang apa buktinya dalilnya alam semesta ini baru? Kalau dalil tradisionalnya di dalam kitab-kitab akidah, buktinya adalah karena alam semesta ini berubah-ubah. Jadi kita lihat anak kecil jadi dewasa. Ya, bumi berputar. Di satu porosnya sekarang ada di sini, kemudian dia pindah lagi ke yang lain. Jadi selalu berubah, dinamis. Sesuatu yang dinamis pastilah baru. Baru itu artinya dia dari nggak ada menjadi ada. Saya yang ada sekarang tadinya nggak ada. Tadinya saya masih anak kecil. Kemudian saya tumbuh besar menjadi ada. Berarti saya yang sekarang ini tadinya nggak ada menjadi ada. Dan ini berlaku untuk di seluruh komponen alam semesta. Jadi alam semesta ini berubah-ubah, dinamis. Sesuatu yang dinamis pastilah baru. Sesuatu yang baru pasti membutuhkan pembaharu. Atau kita katakan alam semesta ini berubah. Setiap yang berubah itu pastilah muncul dari ketiadaan. Setiap yang muncul dari ketiadaan butuh yang mengadakan. Berarti alam semesta ini butuh yang mengadakan, yaitu Allah. Itu dia dalilnya. Tapi itu dalil tradisional. Mungkin kalau sekarang dalilnya lebih modern, lebih gampang. Bisa pakai teori Big Bang, bisa pakai pendekatan fisika yang lain yang menyatakan alam semesta ini memang awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Nah, yang jelas Bapak-bapak, sudah kita yakini alam semesta ini adalah statusnya makhluk lillah, alias ciptaan Allah. Itu harus kita yakini, karena memang ayat Al-Quran menyatakan demikian. Kemudian kita beranjak lagi. Kita sudah sepakati alam semesta ini diciptakan. Kemudian ketika kita sebutkan di teks kitabnya, Allah sempurna sebelum menciptakan alam semesta. Ketika kita disebutkan menciptakan alam semesta, yang namanya pencipta alam semesta yang hebat ini, yang luar biasa ini luasnya, berarti zatnya itu maha kuasa, punya sifat kuasa. Karena gak mungkin menciptakan alam semesta yang sebegah ini kalau tidak ada sifat kuasa. Mustahil. Berarti Allah disifati dengan kuasa. Kemudian yang menciptakan alam semesta yang begitu hebat ini, yang begitu detail ini, yang begitu rumit ini, mustahil kalau penciptanya nggak punya kehendak, iradah. Maka kita katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti disifati dengan iradah atau kehendak. Karena mustahil andai kata makhluknya yang begitu hebat ini ada, diciptakan oleh zatnya, tapi zatnya nggak punya kehendak. Jadi ngasal aja, nggak mungkin. Nah, kemudian yang menciptakan alam semesta yang hebat ini pastilah zatnya itu maha hidup. Karena kalau nggak hidup alam semesta rusak. Kalau zatnya wafat, meninggal, mati, pasti alam semesta udah amburadul.
Nah, sementara yang kita lihat semuanya beraturan, maka penciptanya pasti hidup. Kemudian selanjutnya, karena menciptakan alam semesta ini begitu hebat, detail, ya segala sesuatunya ada aturannya. Manusia ada aturan anatomi tubuh, tubuh hewan punya aturan sendiri. Berarti yang menciptakan ini punya sifat ilmu, mengetahui. Mustahil yang menciptakan hal sehebat ini gak punya ilmu. Kemudian karena menciptakan makhluknya dengan sehebat ini juga pasti maha melihat. Karena yang tidak melihat gak mungkin bisa mendesain sehebat ini. Ya, kemudian karena menciptakan makhluknya yang hebat, maka dia pasti mendengar makhluknya. Karena kalau tidak mendengar makhluknya, bagaimana mengaturnya? Kemudian juga yang terakhir, sudah pastilah dia berfirman. Kenapa? Karena ketika menetapkan aturan untuk makhluknya, pastilah ia berfirman. Maka bapak-bapak, dengan teks yang tadi dibacakan, bahwasannya Allah itu maha sempurna sebelum menciptakan makhluknya, maka dari redaksi sebelum menciptakan makhluknya itu mengandung makna bahwasannya Allah itu mempunyai sifat kudrah, iradah, hayat, ilmu, basar, sama, dan kalam. Maka dari kalimat yang tersirat itu kita bisa ngambil tuh bapak-bapak, oh Imam Thahawi dengan kata Allah itu maha sempurna sebelum menciptakan makhluknya, dari kata-kata itu yang tersiratnya mengandung 7 sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini bapak-bapak, inilah yang disebut sifat sempurna yang dimaksudkan Imam Thahawi. Jadi Allah maha kuasa, maha berkehendak, maha hidup, maha ilmu, mempunyai ilmu, maha mempunyai basar, maha sama, maha kalam. Itu sebelum adanya makhluk Allah udah disifati dengan ini semua. Allah nggak butuh kepada makhluk untuk disifati dengan ini. Allah nggak butuh kepada manusia agar Allah disifati dengan kudrah. Allah nggak butuh kepada manusia agar Allah disifati dengan ilmu. Allah sudah maha ilmu, maha kudrah, maha basar, dan seterusnya. Baik ada alam semesta, baik ada manusia ataupun tidak ada. Nah, inilah akidah kita, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian bapak-bapak, kita beranjak lagi. Ya, 7 sifat ini, kudrah, iradah, hayat, ilmu, basar, sama, kalam, di dalam istilah ilmu akidah disebut dengan ilmu sifat ma'ani. Ya, tadi ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, dan sekarang ada sifat ma'ani. Nah, berarti segini saya ulangi lagi bapak-bapak, sifat ma'ani ini sifat sempurna bagi Allah. Itu Allah disifati dengan hal ini baik ada makhluk ataupun tidak. Kemudian kita beranjak lagi. Tadi kan sempurna sebelum adanya makhluk, begitu juga Allah sempurna setelah makhluknya hancur semua ketika hari kiamat. Nah, di sini kata Al-Imam At-Thahawi, beliau menyebutkan sebagaimana ia dengan sifatnya itu azali, Allah itu terdahulu dengan sifat yang 7 tadi, maha sempurna, begitu pula tetap pada sifatnya selamanya dan tidak akan pernah berubah. Makanya kalau kita tarik bapak-bapak ini ke ilmu tasawuf, ke ilmu akhlak, sungguh beruntung orang yang bertawakal, berpegangan teguh sama Allah. Ini kalau kita mau bahas ilmu tasawuf dari akidah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala maha kudrah, maha iradah, maha ilmu, dan tidak akan pernah rapuh. Sementara kalau kita bersandarnya kepada makhluknya Allah, sifat kudrah pada makhluknya Allah akan hilang. Sifat ilmu pada makhluknya Allah akan hilang. Maka kalau kita bersandar kepada makhluknya hancur, kita juga ikut hancur. Itulah kenapa Allah memerintahkan kita untuk bertawakal kepada Allah. Kenapa? Agar manusia itu nggak hancur. Karena kalau tawakalnya kepada manusia, kepada orang lain, maka ketika orang lain tersebut rapuh dan hancur, dia pun ikut hancur. Itulah tadi yang saya sempat singgung. Apapun yang Allah perintahkan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan aturan untuk kita, itu semua sebenarnya untuk kebaikan kita. Allah ini ngajak buat bertawakal kepada dirinya. Itu semua agar mendapatkan manusia kebaikan, bukan untuk Allah mengambil keuntungan. Nah, di sini ya Bapak-bapak, jadi yang harus kita imani, tidak akan sirna sifat-sifat sempurna Allah
yaitu qudrah, iradah, hayat, ilmu, alam sama dan basar. Nah, di sini loncat lagi kita. Kan tadi disebutkan Allah tetap Khalik. Ya, Khalik ini menimbulkan kudrah, iradah, hayat, ilmu, kalam, sama, basar. Karena Allah itu Khalik, berarti Allah kudrah. Karena Allah Khalik, Allah punya iradah, Allah punya hayat, Allah punya ilmu, Allah punya kalam, Allah punya sama, Allah punya basar. Kemudian kita katakan sebelum, ketika, dan sesudah adanya makhluk ciptaannya, Allah tetap Khalik, tetap sempurna. Kemudian kita dari sini beranjak lagi. Lantas buktinya apa? Kalau sifat Allah itu tidak berubah dan tidak akan pernah berubah. Tadi kita katakan sebelum ada makhluk Allah sempurna, setelah ada makhluk Allah sempurna, makhluknya hancur Allah sempurna. Dalilnya apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala tetap di dalam kesempurnaannya. Di dalam teks kitab Imam Tohawi enggak disebutin dalilnya. Nah, sekarang kita mau coba sebutkan dalilnya, buktinya. Kalau Allah maha sempurna sebelum adanya makhluk, ketika adanya makhluk, dan setelah makhluk itu hancur. Dalilnya yang pertama dalil akli. Dalil akli ini selalu digunakan di dalam ilmu akidah. Kalau di dalam istilah akidah ini namanya al-qiyas al-istithnai. Ini di dalam khazanah atau tradisi keilmuan Islam. Dalil akli itu pakai dua, pakai al-qiyas al-istithnai atau al-qiyas al-iqtirani. Kalau di dalam bahasa akademis Indonesia itu silogisme. Kita pakai silogisme. Apa silogismenya? Silogisme hipotetik. Yang isinya itu seandainya begini, maka begini. Antara premisnya itu kan ada premis tuh, premis mayor dan minor. Seandainya begini, maka begini. Seandainya manusia itu berakal, maka manusia bisa ketawa. Antara akal dengan ketawa itu adalah satu kesatuan yang berhubungan erat. Enggak ada akal, enggak ketawa. Kalau monyet bagaimana ketawa? Monyet ketawa, tapi bukan dari akalnya, tapi dari tabiat. Kalau manusia dari akalnya, karena dia mikir, dia melihat sesuatu yang aneh, ya, sesuatu yang ajaib, dia ketawa karena dari mikir. Nah, maka kita katakan jika manusia berpikir, maka manusia ketawa. Itu antara berpikir dan ketawa itu erat. Itu yang dinamakan dengan al-qiyas al-istisnai atau bahasa Indonesianya silogisme hipotetik. Andai kata begini, maka begini. Nah, ini dalil Allah itu maha sempurna dan tidak berubah. Karena seandainya al-bari, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat sempurnanya berubah, artinya sebelum makhluk nggak sempurna, setelah adanya makhluk sempurna. Andai kata begitu, maka iya Allah Subhanahu wa ta'ala ada kecacatan. Dari nggak sempurna menjadi sempurna. Kecacatan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena andai kata ada kecacatan, maka Al-Bari tidak disifati sebagai Tuhan. Kalau tidak disifati sebagai Tuhan, maka kita katakan alam semesta ini tidak punya Tuhan, dan itu mustahil. Maka kita katakan kecacatan bagi Allah mustahil. Kesimpulannya, mustahil bagi Al-Bari atau Allah berubah sifat sempurnanya. Jadi statis sifat sempurna Allah. Ini dalil akli. Kalau dalil naklinya, yaitu dari Al-Quran atau hadis, di antaranya adalah surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi di garis bawahi tetap kekal. Ya, jadi maksud tetap kekalnya di sini, sebelum diciptakan manusia, Allah ada dengan sifat sempurna dan sampai kapanpun tidak akan pernah hancur. Itulah yang membuat Imam At-Tahawi menulis kitabnya bahwasannya Allah itu maha sempurna sebelum adanya makhluk, ketika adanya makhluk, dan setelah makhluk itu hancur, dengan dua dalil tadi. Nah, di sini Bapak-bapak ada yang menarik di dalam surat Ar-Rahman. Itu kalau kita lihat ayat 27 bunyinya wa yabqa wajhu rabbika.
Wajhu itu kalau diterjemahkan letterlek itu artinya wajah. Jadi dan wajah Tuhanmu itu tetap kekal. Nah, tapi kan di terjemahan rata-rata kan zat. Jadi zat bukan wajah. Kalau letterleknya wajah, wajhiya, wajahku, wajhu rabbika, wajah Allah. Tapi kok diterjemahkan zat? Inilah yang dinamakan takwil. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu berupa wajah atau muka seperti kita. Makanya ditakwilkan menjadi zat. Dan takwil dalam hal ini harus dan pasti. Karena di dalam surat yang lain Allah berfirman, laisa kamitslihi syai. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Berarti yang dimaksud wajah di sini bukan wajah sebagaimana makhluk. Makanya orang yang tidak mau takwil, yaitu dia akan kerepotan ngadepin ayat ini. Dia akan kerepotan ngadepin ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Hayo, bagaimana kalau nggak takwil? Mau nggak mau dia mentakwilkan maksudnya adalah ilmunya Allah dimanapun kita berada. Nah ini karena sebagian orang menyatakan nggak boleh, itu takwil bid'ah katanya. Lah coba ini ayat Ar-Rahman, lihat di terjemahan ini ditakwil. Kalau nggak ditakwil bagaimana artinya? Wajahnya Allah. Kemudian surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Lah berarti kalau saya masuk WC bagaimana dong? Kalau saya naik motor bagaimana dong? Nah berarti di sini yang salah bukan ayatnya, tapi pemahaman orang tersebut yang salah. Ayat Al-Quran tidak pernah salah. Nah itu bapak-bapak sedikit intermezzo. Kesimpulan kita dari pelajaran hari ini, pertama, Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat sempurna yang terangkum dalam beberapa sifat, yaitu kudrah, iradah, sama, basar, kalam, ilmu, dan hayat. Itu 7 yang dinamakan sifat ma'ani, sifat sempurna. Dan sifat yang 7 tersebut bukanlah pembatas cuma 7, enggak, tapi rangkuman dari seluruh sifat Allah yang sempurna dirangkum ke dalam 7. Misalnya Allah punya sifat sebagai pengatur, kembali kepada sifat kudroh. Karena yang namanya ngatur pasti berkuasa. Allah punya sifat mentakdirkan, oh berarti kembalinya ke sifat kuasa. Karena yang mentakdirkan pasti berkuasa. Dan seterusnya. Sifat yang sempurna itu tidak pernah berubah, baik dari segi dalil akal atau dari segi dalil nakli. Itulah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang benar hanyalah dari Allah, yang salah dari saya. Sebelum ditutup, bapak-bapak ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait akidah kita di Sunnah wal Jamaah, Ya. Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, kadang di kita ahli Sunnah wal Jamaah ada juga Salafi. Tapi Ya. di konteks memahami akidahnya itu ada yang berbeda dari mensifati sifat Allah. Mohon dijelaskan Ustaz, antara yang Salafi yang biasa teman-teman saudara kita itu dengan ahli Sunnah wal Jamaah. Baik. Yang kita yakini. Terima kasih. Bapak dengan Bapak siapa? Ridwan. Pak Ridwan. Ya. Terima kasih Pak Ridwan. Pak Ridwan sebenarnya pernah kita singgung dulu di pembahasan tentang siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di-upload juga waktu itu sama Pak Agung dan dirangkum. Memang ini kembali kepada pembahasan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa gitu. Ada 3 fase intinya dalam penamaan itu yang saya rangkum dari beberapa sumber. Jadi pada fase salafus soleh dan tabi'in, mereka itu menyikapi ayat Al-Quran dengan taslim, tafwid, serahkan semua maknanya sama Allah. Itu di zaman sahabat. Tetapi mereka walaupun tafwid, mereka menyerahkan maknanya sama Allah, tetapi mereka tetap menafikan makna yang mustahil. Kayak tadi tuh, ya misalnya wajhu rabbika, atau misalnya yadullah fauqa aidihim, ya tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan ini maksudnya apa ya? Wallahu a'lam bishawab. Kita mengimani, tapi mustahil tangan berupa fisik. Itu salafus soleh.
Kemudian singkat cerita, setelah masa salafus soleh banyak aliran yang muncul, Mu'tazilah, aliran filsafat, aliran kebatinan. Mereka membawa akidah baru. Salah satunya manusia itu mereka ada yang tidak mengimani takdir. Kata mereka takdir itu nggak ada. Manusia itu berbuat sesuai dengan perbuatannya sendiri. Ada justru yang sebaliknya, aliran lagi, yang mereka menyatakan manusia itu nggak punya usaha. Semua yang diperbuat manusia itu takdir Allah. Kita ada sekarang semua takdir Allah. Manusia itu nggak punya kuasa. Yang pertama tadi dinamakan Qadariyah, yang kedua dinamakan Jabariyah. Ada lagi aliran filsafat yang mereka menyatakan Allah itu ada tapi nggak disifati dengan sifat. Nggak disifati dengan kudrah, nggak disifati ilmu, nggak disifati tadi mendengar. Pokoknya Allah ada tapi nggak ada sifat itu. Padahal kan di Al-Quran ada kan sifat itu. Kita harusnya mengimani. Tapi kata orang ahli filsafat, enggak, kita nggak mengimani itu. Datang lagi yang namanya Mu'tazilah. Kata orang Mu'tazilah, ya, mereka menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dilihat di surga nanti. Padahal di dalam surat Al-Qiyamah Allah dengan tegas menyatakan wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada waktu itu ahli surga wajahnya berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena melihat Tuhannya di surga. Nah, itu kan ayat Al-Quran begitu. Tetapi kaum Mu'tazilah menyatakan enggak, Allah nggak bisa dilihat. Mereka takwilin itu ayatnya ke makna yang lain. Oh, banyak aliran tuh setelah masa sahabat. Kemudian orang-orang yang masih memegang akidah salafus saleh, mereka nggak bisa menghadapi mereka. Kenapa? Karena rata-rata pertama mereka itu memakai dalil-dalil logika. Mereka ngambil dari filsafat kemudian berlogika. Andai kata orang salafus saleh ahlus sunnah wal jamaah mendebat, mereka kalah debat, dibolak-balikin, nggak bisa debat. Jadi mereka lebih cenderung diem. Ya kayak orang kita aja sekarang nih, orang muslim mungkin yang berhadapan sama orang liberal. Orang liberalnya pandai ilmu logika, orang muslimnya cuma modal giroh doang, semangat doang. Kalau debat ilmiah diputerin sama dia, yang ada apa, marah-marah doang. Pokoknya begini, takbir, Allahu Akbar. Karena nggak bisa. Itulah yang terjadi di zaman setelah salafus saleh. Mereka waktu itu belum mendalami ilmu logika, ilmu filsafat untuk membantah mereka. Jadi lebih cenderung diam. Yang kedua, mereka sibuk di dalam ilmu fikih, ilmu tafsir dan ilmu hadis. Makanya muncul Imam Abu Hanifah, muncul Imam Malik, muncul Imam Asy-Syafi'i. Mereka lagi sibuk sama itu, ngebukuin, ya, kemudian merumuskan masalah. Kemudian muncul lagi ilmu hadis. Hadis yang belum dibukuin, kata para ulama, wah kita lupa nih, kita butuh membukukan hadis, dibukuin. Muncul Imam Tirmizi, muncul Imam Bukhari, muncul Imam siapa lagi? Ya Imam Bukhari itu belakangan, tapi yang duluan Imam Malik ya. Kemudian banyak yang membukukan pada waktu itu sebelum Imam Bukhari. Kemudian mereka juga ditafsir, mulai menafsirkan, muncul kitab tafsir. Tapi di dalam akidah pada waktu itu masih sunyi senyap. Sampai datanglah masa Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau dulu keturunan adalah keturunan dari sahabat Nabi yang namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian beliau sempat menjadi golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah ini golongan yang bukan rasional tapi sangat-sangat rasional. Maksud saya katakan sangat-sangat rasional artinya mereka itu dalam hal apapun harus sesuai rasio mereka. Bahkan dalam hal akhirat yang rasio kita itu sebenarnya nggak nyampe, harus sesuai sama rasio. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, perkara akhirat kita serahkan sama Allah. Kalau mereka perkara akhirat harus tunduk juga sama rasio. Tapi bukan berarti kita Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan perkara akhirat ini nggak masuk akal. Masuk akal dari segi karena yang ngabarin perkara akhirat ini bisa dipegang, buktinya ada, maka kita iakan. Maka kita bilang perkara akhirat masuk akal dari segi ini. Tapi kalau untuk lebih jauhnya kita nggak bisa. Kita cuma ya seperti itu. Orang Mu'tazilah nggak mau. Oh pokoknya ditawilin semua sesuai sama dia. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari waktu itu pertama kali jadi pengikut Mu'tazilah dan belajar. Mereka itu terkenal dengan rasionya yang sangat kuat, ilmu logikanya kuat, filsafatnya kuat. Dan jangan salah bapak-bapak, Mu'tazilah ini punya sumbangsih besar di dalam keilmuan Islam. Ahli bahasa Arab
ilmu nahwu, ilmu balaghah, sastra Quran itu banyak dari Mu'tazilah. Kemudian mereka banyak membantah pemikiran di saat itu yang menyimpang dari Islam. Pemikiran Nasrani, Yahudi, pemikiran filsafat yang tadi ngawur itu banyak dikontra sama Mu'tazilah. Mu'tazilah itu orang-orang pinter, memang pemikirannya sesat, tapi pinter Pak. Kalau kita pelajari sebenarnya mereka orang-orang cerdas, jenius, luar biasa. Bahkan banyak ilmuwan Islam yang non ilmu agama dari mereka. Itu dari Mu'tazilah dan filsafat alirannya banyak tuh dari situ. Nah, Imam Abul Hasan Asy'ari setelah menjadi hebat di dalam keilmuan Mu'tazilah, logikanya hebat, falsafahnya hebat, ya. Kemudian melihat ini akidah membuat hati nggak tenang. Kemudian dibandingkan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari dengan akidah salafus soleh yang akidahnya itu lurus. Beliau lebih tenang, cuman beliau melihat ini akidah belum dibentengin dengan argumen-argumen yang logis. Kalau argumen dari Al-Quran dan hadis, jangan salah, Mu'tazilah pakai Al-Quran dan hadis. Kita berdalih dengan Al-Quran hadis, dimainin sama dia, bolak-balikin. Akhirnya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah belum ada, dan Imam Abul Hasan Asy'ari melihat ini yang benar adalah akidah salafus saleh, tapi masih kosong, belum dibentengin. Kemudian singkat cerita, Imam Abul Hasan Asy'ari mimpi bertemu Rasulullah, diwasiatkan di dalam mimpi itu untuk beliau menolong akidah salafus saleh. Kemudian kata beliau, waktu itu beliau setelah puluhan tahun mempelajari ilmu yang dari kaum Mu'tazilah, beliau melepas jubahnya. Kata beliau, saya melepaskan akidah Mu'tazilah sebagaimana saya melepaskan jubah ini. Dan kemudian beliau tinggalkan akidahnya dan beliau mulai menguatkan akidah salafus saleh dengan kitabnya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala tadi disifati dengan kudrah. Nah, salafus saleh tahu mereka Allah itu punya sifat kudrah, tapi kalau disuruh ngejabarin dalilnya nggak bisa. Karena memang di masa salafus saleh fitnah itu belum banyak. Makanya dikatakan sebagai masa terbaik karena fitnahnya belum banyak. Tapi di masa Abul Hasan Al-Asy'ari, wah fitnahnya banyak. Itu digonjang-ganjingin, maka harus ada argumentasi logis tentang Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Kemudian harus ada argumentasi logis kalau Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat di akhirat. Argumentasi logisnya apa? Itu diperbuat oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ketika beliau menulis kitabnya dan disebarkan, maka berbondong-bondong ulama salafus saleh dari kalangan ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, kemudian dari ahli tasawuf, mereka berbondong-bondong, yang tadinya diam, mereka berbondong-bondong mengaminkan perbuatan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dan pada saat itu beliau digelari sebagai Imamus Sunnah, imamnya sunnah yang menolong sunnah. Dan beliau kemudian karena beliau ini menolong sunnah, pengikutnya disebut dengan Asy'ariyah. Jadi kalau kita katakan akidah Asy'ariyah itu bukan akidah baru, Imam Abul Hasan Asy'ari ngarang akidah baru beda sama salafus saleh. Nah, ini ngawur. Kalau saya ini kitab akidah yang disebut Asy'ariyah. Kalau dia memang ada yang mengatakan Asy'ari itu bukan salafus saleh, saya kasih nih kitabnya sekarang, tunjukin yang mana. Saya tantang. Ini kan yang beredar di YouTube, Asy'ariyah itu bukan salafus saleh katanya. Ini akidah sesat. Bahkan di dalam satu buku yang judulnya Mulia dengan Manhaj Salaf, itu salah satu aliran sesatnya adalah Asy'ariyah. Ini ada sekarang di depan saya nih kitabnya. Kalau yang berani mengatakan demikian di majelis ini, monggo nih saya kasih kitabnya sekarang, tunjukin sama saya di mana yang dia tidak sesuai salafus saleh. Nah, sejak saat itu Imam Abul Hasan Asy'ari menetapkan bahwasannya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah harus ditolong. Pada saat itu bapak-bapak, belum ada pembatasan namanya sifat 20, belum. Imam Asy'ari hanya menetapkan Allah Subhanahu wa taala disifati dengan seluruh sifat sempurna. Itu begitu, salafus saleh juga dulu begitu. Kemudian didalilkan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari. Kemudian pengikut-pengikutnya ya, yang menyempurnakan metode kepenulisan akidah oleh Imam Abul Hasan Asy'ari, mereka mencoba merangkum itu sifat Allah yang maha sempurna dan gak terbatas, coba dirangkum, mengerucutlah menjadi 20 sifat.
Jadi 20 sifat yang kita pelajari itu adalah rangkuman dari seluruh sifat sempurna Allah. Inilah yang kemudian dikenal dengan akidah Asy'ariyah, yaitu sifat 20. Nah, sifat 20 ini nggak disetujuin sama Ibnu Taimiyah. Datang Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Taimiyah, aswaja itu Ahlussunnah wal Jamaah bukan begitu. Ahlussunnah wal Jamaah nih begini nih. Jadi Ibnu Taimiyah tuh datang mengkritisi daripada Asy'ariyah. Asy'ariyah itu datang mengkritisi Mu'tazilah dan filsafat. Dan Asy'ariyah ini diaminkan selama beratus-ratus tahun oleh para ulama, oleh para pemimpin, oleh para umat Islam tentang kesahihan akidah ini sesuai dengan salafus saleh. Kalau kita lihat tokohnya banyak banget. Ibnu Hajar Asqalani, Imam Nawawi, itu kalau dari ulama banyak. Kalau dari pemimpin, Salahuddin Al-Ayyubi, penakluk Masjidil Aqsa, itu berakidah Asy'ariyah. Dan beliau pada saat berhasil merebut Kairo dari tangan Syiah, beliau hapus itu Syiah dari Kairo, beliau ganti semua ornamen-ornamen Syiah dengan ornamen Sunnah, dan beliau menetapkan pelajaran akidah Asy'ariyah sebagai pelajaran wajib di setiap madrasah di Kairo pada saat itu. Jadi Salahuddin Ayyubi ini Asy'ariyah. Maka kalau kita bilang Asy'ariyah ini sesat, berarti Salahuddin Ayyubi yang naklukin Masjidil Aqsa sesat. Dia kan ngawur ini. Itu yang ngomong udah sehebat apa? Ya, udah sehebat apa sampai menyatakan begitu. Nah, Ibnu Taimiyah datang. Kata Ibnu Taimiyah, ini yang ditulis Asy'ariyah ini nggak bener ini. Yang bener tuh ini, yang saya tulis. Itulah akidah salafus soleh. Kata Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah datang belakangan. Kemudian karena Ibnu Taimiyah ini bertentangan dengan banyak mayoritas ulama, akhirnya beliau sampai waktu itu di penjara. Tapi beliau kehebatnya itu masih tetap menulis. Dan yang ditulis beliau adalah nih, tauhid yang sesuai akidah salafus soleh itu kebagi 3. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma was sifat. Kata Ibnu Taimiyah begitu. Kalau kata kita tadi kan tauhid tuh ada sifat 20. Kata Ibnu Taimiyah ada 3. Kata Ibnu Taimiyah ini yang 20 ini bukan tauhid salafus saleh, ini tauhid ahli bid'ah. Cuman di sini Ibnu Taimiyah nggak sadar kalau Ibnu Taimiyah juga udah berbuat bid'ah. Saya tanya bapak-bapak yang memegang akidahnya Ibnu Taimiyah, itu Ibnu Taimiyah membagi tauhid ke dalam 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Mana teks dari Al-Quran, dari hadis, dari salafus soleh yang menyatakan dengan secara tekstual ini tauhid rububiyah, ini tauhid uluhiyah, ini tauhid asma wa sifat? Saya tantang mana dari salafus saleh? Nggak ada. Jadi Ibnu Taimiyah yang menyatakan sifat 20 ini bid'ah, secara nggak langsung dia juga sebenarnya udah buat bid'ah, yaitu membagi tauhid ke dalam 3. Nggak ada salafus saleh ngebagi tauhid ke dalam 3 tuh nggak ada. Itu perbuatan barunya Ibnu Taimiyah. Jadi kata Ibnu Taimiyah, mungkin bahasa kasar gini, ente nih udah bid'ah bagi sifat dalam 20. Nih sifat yang bener tuh ada 3, uluhiyah, rububiyah, asma, sifat. Cuman Ibnu Taimiyah nggak sadar dia juga udah berbuat bid'ah. Ya ini wajar, namanya juga manusia, ada khilaf, ada salah, dan wajar, ini juga ranah ilmiah. Nah kemudian Ibnu Taimiyah setelah beliau wafat itu nggak banyak beliau yang mengikuti. Dan yang menjadi langgeng tetap yang metodenya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang beliau masih memegang panji Ahlus Sunnati wal Jamaah. Itu ulamanya banyak. Nah jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa kita katakan ada 2 versi. Versinya daripada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang diikuti oleh mayoritas umat Islam selama beratus-ratus tahun sebelum datangnya Ibnu Taimiyah, dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah versinya Ibnu Taimiyah. Nah di sini ada titik persamaan, ada titik perbedaan. Titik perbedaannya Ibnu Taimiyah ngebagi tauhid ke dalam 3. Kalau kita tauhidnya dengan sifat 20. Walaupun sifat 20 itu bukanlah sebagai batasan. Itu dia salah satu beda. Kemudian apa? Beda dalam hal memaknai ayat mutasyabihat. Kalau Asy'ariyah itu memaknainya sama dengan salafus saleh. Beliau memaknaikan salafus soleh tadi bilang yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka.
Kata salafus soleh, kita mengimani tapi mustahil maknanya adalah fisik. Jadi salafus soleh nggak mau menafsirkan. Pokoknya imani cukup. Tapi mustahil itu fisik. Karena Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Berarti mustahil tangan di sini tangan kayak manusia. Tangan sebagai anggota tubuh mustahil. Itu salafus soleh, Pak. Jadi dia nggak nafsirin. Asy'ariyah datang sama kayak begitu. Cuman Asy'ariyah yang belakangan itu kata mereka, Asy'ariyah yang belakangan, oh kita harus mentakwilkan. Kenapa? Karena orang-orang ini semakin lemah imannya. Orang-orang ini semakin nggak paham, jauh dari ilmu agama. Sehingga kalau mereka mendengar langsung tangan Allah, yang kebayang dalam otak mereka itu tangan fisik. Dan ini akan mentasbihkan Allah. Kita perlu beberapa ayat untuk ditakwilkan. Tetapi pentakwilan ini bukan sebagai penentuan makna, hanya pembelokan makna yang kira-kira sesuai sama ayat itu, agar manusia itu nggak jatuh ke dalam tasbih. Kayak misalnya ayat tentang tangan, lagi bicara masalah infak. Oh, maksud tangan di sini maksudnya infak. Jadi infaknya Allah ada di atas infaknya mereka. Tapi kita mentakwilkan ini bukan serta-merta kita memastikan maknanya itu, hanya biar orang nggak salah. Nah, itu metode Asy'ariyah. Jadi metode Asy'ariyah ada dua, tafwid dan takwil. Kalau Ibnu Taimiyah datang, kata Ibnu Taimiyah, nih takwil nggak sah. Ini tafwid model begitu nggak sah. Kata Ibnu Taimiyah apa? Ibnu Taimiyah mengklaim nih tafwid yang dibilang Asy'ariyah ini bukan tafwidnya salaf. Kata Ibnu Taimiyah apa? Ketika kita mengimani yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka, kata Ibnu Taimiyah, lillahi yadun laisat kaaidina. Allah itu punya tangan tapi nggak serupa sama tangan kita. Berarti di sini Ibnu Taimiyah sudah menafsirkan. Kalau salafus saleh tidak menafsirkan, mereka diam. Tapi Ibnu Taimiyah menafsirkan. Tapi di satu sisi juga Ibnu Taimiyah bilang inilah tafwid, menyerahkan makna pada Allah. Padahal salafus saleh tidak pernah menafsirkan makna tangan yang ada di dalam Al-Quran. Mereka cuma menyatakan kami mengimani, tapi ini mustahil maknanya sama dengan makna fisik. Kalau Ibnu Taimiyah bilangnya apa? Ibnu Taimiyah bilangnya tangan. Allah punya tangan tapi tidak seperti tangan kita. Bagaimana? Yaitu tanggung jawabnya Ibnu Taimiyah bagaimana? Yang jelas tangan dalam bahasa itu pasti fisik, makna aslinya. Makanya di sini ada ambigu. Kemudian juga ya yang membedakan antara Asy'ariyah dengan Ibnu Taimiyah. Tadi Asy'ariyah ini yang disampaikan oleh Imam Thahawi. Kalau bahwasannya Allah itu tidak bertambah sifatnya ketika ada makhluk. Sebelum ada makhluk Allah sempurna, setelah ada makhluk Allah juga, begitu juga seterusnya. Kalau kata Ibnu Taimiyah, Allah Subhanahu wa taala itu harus disifati dengan Khalik, karena Al-Quran ngabarin. Berarti sebelum adanya alam ini ada alam lagi, sebelum alam lagi ada alam lagi, sebelum alam lagi ada alam lagi, dan gak pernah berhenti, ada alam terus. Kenapa? Karena kalau alam ini berhenti, ada satu kekosongan, berarti Allah nggak disifati sebagai pencipta. Itu kata Ibnu Taimiyah. Kata kita Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan enggak. Sekalipun Allah belum menciptakan alam semesta seperti dalam hadis yang tadi saya sebutkan, bahwasanya sebelum Allah itu menciptakan alam semesta Allah sendirian, tetap Allah disifati pencipta. Kenapa? Walaupun belum ada ciptanya, karena Allah berpotensi untuk menciptakan. Tetap Allah sebagai Khalik. Itu juga titik perbedaan. Kemudian Bapak-bapak, perbedaannya lagi adalah ketika Ibnu Taimiyah menyatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy, sebagaimana Ibnu Taimiyah menyatakan, kata Ibnu Taimiyah, Allah fauqal arsy, di atas arsy, kan begitu. Yang makanya sekarang dari kawan-kawan salafiyah terkadang memaksa kita untuk seperti itu. Kalau enggak, seakan-akan kita ini keluar dari jalur salafus saleh. Padahal salafus saleh tidak ada yang pernah menafsirkan
Ar-Rahmanu 'alal arsy sebagai beristiqrar. Istiqrar itu menetap. Tapi Ibnu Taimiyah menyatakan istawa ai istaqarra. Kata Ibnu Taimiyah, istawa maksudnya menetap. Berarti Allah menetap di atas ars. Pertanyaannya, apakah ars itu makhluk Allah atau bukan? Di sini mereka kejebak. Kalau mereka menyatakan ars itu makhluk Allah, berarti sebelumnya ars itu nggak ada. Sebelum ars ada, Allah di mana? Pertanyaan. Sebelum ars itu ada, berarti Allah pindah tempat dong. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Gimana penjelasannya ini wahai kaum Ibnu Taimiyah? Akhirnya mereka terjebak. Lama-lama mereka mengatakan enggak, alam semesta ini tidak ada ujung. Kayak tadi, sebelum ars yang sekarang ada ars lagi, ada ars lagi, ada ars lagi, ada ars lagi, ada ars lagi. Untuk mereka nggak kejebak kepada pernyataan bahwasanya Allah pindah tempat. Padahal salafus soleh tidak ada yang menafsirkan demikian. Nah, itulah titik perbedaan dengan dari Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang itu Asy'ariyah wal Maturidiyah, dengan Ibnu Taimiyah. Bapak-bapak, itu semua hanyalah dalam ranah ilmiah dan semuanya adalah muslimun. Mereka beragama Islam, tidak sampai keluar dari agama Islam. Perbedaannya ini hanyalah cabang dalam masalah akidah. Pokok dalam masalah akidah, Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, dan seterusnya, ini semua disepakati. Ibnu Taimiyah sudah berusaha sebisa mungkin untuk maksimal dalam berkhidmat terhadap agama Islam. Begitu juga Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan pengikutnya, mereka sudah berusaha untuk berkhidmat terhadap agama Islam, dan masing-masing ada ganjarannya di hadapan Allah. Cuman kalau ditanya harusnya kita ngikutin siapa? Nah, jawabannya simpel kayak yang tadi saya paparkan. Ketika bapak-bapak bingung terhadap satu makanan misalnya, ini bisa bermanfaat buat saya atau bisa bermudarat buat tubuh saya. Di depan kita ada 10 dokter yang ahli, profesor semua. 8 dokter menyatakan ini bermanfaat, 2 dokter menyatakan ini tidak bermanfaat. Kan kalau logika dasar, ya karena ini udah diteliti 8 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti kemungkinan salahnya lebih kecil. Sementara yang ditelitinya baru 2 kali, kemungkinan salahnya jauh lebih besar. Kan kita harusnya mengikuti yang kemungkinan salahnya lebih kecil. Jadi lebih baiknya kita mengikuti yang menjadi mayoritas umat Islam, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Mohon maaf kepanjangan. Itu Bapak ya. Baik, sampai di sini saya kira cukup ya. Yang benar hanyalah dari Allah, yang salah dari saya. Wa minallahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.